Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uminah Holifatus Solehah, NIM 211101040017. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan lingkungan belajar. Lingkungan belajar menurut Muhammad Saroni adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Lingkungan ini mencakup dua hal utama, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Kedua aspek ini adalah proses pembelajaran haruslah saling mendukung, sehingga siswa mau mengikuti proses pembelajaran secara sadar, bukan karena secara tekanan atau keterpaksaan. Jadi pengelolaan lingkungan belajar ialah sebagai suatu proses mengordinasikan dan mengintegrasikan berbagai komponen lingkungan yang dapat memengaruhi perubahan perilaku peserta didik sehingga dapat terfasilitasi dengan baik. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar ada 3, yaitu yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar atau sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang berada di lingkungan belajar yang dapat menghalangi proses interaksi belajar mengajar. Dan yang terakhir, menyediakan dan mengatur fasilitas serta sarana atau alat peraga belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Selanjutnya yaitu macam-macam belajar lingkungan. Yang pertama, lingkungan belajar indoor adalah lingkungan belajar yang sudah disediakan oleh manajemen sekolahan agar digunakan untuk para siswa sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam sekolahan tersebut. Nah, lingkungan belajar bisa berupa perpustakaan, laboratorium, auditorium, dan yang utamanya yaitu ruang kelas. Yang kedua yaitu lingkungan belajar outdoor adalah sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolah. Dalam artian lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar, akan tetapi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Contohnya seperti museum, masjid, monumen, dan lain-lain. Ada beberapa keterampilan dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, keterampilan dalam penciptaan dan pemeliharaan belajar yang optimal atau bersifat preventif. Yang kedua yaitu keterampilan guru yang berhubungan dengan pengembangan belajar optimal. Yang ketiga, modifikasi tingkah laku. Yang keempat, pendekatan pemecahan masalah kelompok. Dan yang terakhir yaitu menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Sekian, terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.